Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana karantina selama ini? Gimana rasanya di rumah aja? Pastinya kita dapat pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah kita rasakan. Semoga pengalaman-pengalaman itu bisa membuat kita menjadi seorang yang lebih baik. Amin. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membuat podcast tentang pertanyaan dari seseorang. Dan pertanyaan ini tidak hanya ditanyakan oleh 1-2 orang. Mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana cara merubah seseorang untuk menjadi baik. Alhamdulillah, kalau kita sudah mempunyai niat untuk menebarkan kebaikan, untuk bisa membuat seseorang bisa melakukan kebaikan, untuk bisa merubah hidup seseorang, insya Allah niat baik yang kita punya bernilai pahala di sisi Allah. Tapi gimana ya caranya? Pada kesempatan kali ini, aku ingin menyampaikan sedikit tentang sudut pandangku, pemikiranku tentang gimana caranya supaya bisa merubah seseorang menjadi lebih baik. Yang pastinya, pertama itu kita harus buktikan bahwa kita yang baru belajar, yang berusaha belajar, menerapkan sedikit-sedikit ilmu yang kita tahu di kehidupan kita, sehingga kita menyentuhkan dulu kebaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang. Mungkin sebelumnya kita belum menjadi orang baik. Mungkin kita masih seseorang yang lalai, seseorang yang sering melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan melakukan dosa yang sebenarnya kita tuh gak sadar kalau kita melakukan dosa. Tapi orang tuh sadar, apa banget sih dia orang? Kayak sok iya banget, kayak so banget sih udah nasihatin, tapi kelakuannya aja masih kayak gitu. Mungkin di mata orang kita belum baik. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan dulu adalah berusaha menyentuhkan kebaikan, berusaha menerapkan kebaikan-kebaikan itu di dalam diri kita. Boleh, gak ada salahnya kita nasihatin orang, karena menasihati orang itu adalah kewajiban seorang muslim. Apalagi saat kita tahu bahwa saudara kita, teman kita, itu berbuat hal yang gak baik. Atau kita tahu, wah hidupnya kayak gitu-gitu terus, kayaknya kita harus ubah dia untuk menjadi seorang yang lebih baik. Kita harus merubah dia untuk punya pandangan hidup, untuk punya tujuan hidup. Ini sering banget ditemukan ketika kita melihat keluarga kita sendiri, atau bahkan kerabat terdekat kita, sahabat kita, dan orang-orang yang kita cintai. Misalnya, kita sudah belajar, kita tahu mana yang baik, kita tahu mana yang buruk. Pasti terbesit dalam hati kita, aku harus ngajak semuanya untuk sama sepertiku. Aku harus ngajak semuanya untuk baik juga sepertiku. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa memaksa orang untuk melakukan hal yang sama seperti kita, karena mereka belum ada di tempat yang sama seperti kita. Mungkin sesuatu yang udah kita terima, suatu kebaikan yang sudah kita tahu, suatu pemahaman yang sudah kita mengerti bahwa ini salah, walau itu salah, belum tentu orang juga merasakan atau memikirkan hal yang sama. Sehingga cara yang terbaik ya adalah menyentuhkan dulu. Kita berbuat baik ke orangnya, kita tunjukkan ini tuh harusnya seperti ini. Kenapa sih aku begini? Karena ini, karena hukumnya ini, karena agama mengajarkan seperti ini. Kayak misalnya, contoh, ada sahabat kita atau saudara kita belum berhijab, tapi kita mau nih supaya saudara kita ini itu berhijab. Gimana sih caranya? Ya kalau kita seorang muslimah, ya kita dulu yang berhijab, kita tunjukkan kalau hijab itu sama sekali gak menyusahkan hidup, bahwa hijab itu adalah yang menjaga hidup kita. Hijab itu tandanya Allah sayang sama kita. Kalau kita berhijab, tandanya kita sayang juga sama Allah, karena kita gak akan kan biarkan cinta Allah itu bertepuk sebelah tangan. Coba, Allah nyuruh kita berhijab, tapi masa kita gak mau? Padahal hijab itu tandanya cintanya Allah sama kita. Mungkin seperti itu. Terus ya kita tanamin sedikit-sedikit, kita bilangin dia, kita
kasih pemahaman yang gak terlalu berat lah buat orang yang baru belajar seperti kita. Karena aku juga baru belajar. Tapi ketika kita berusaha untuk memaksa orang, malah kelihatannya kita terlalu berkehendak atas orang itu. Padahal yang berkehendak itu Allah. Allah yang maha membolak-balikan hati. Kita gak bisa memaksakan seseorang untuk menjadi baik, tapi kita bisa menjadi perantaranya. Dan yang terakhir, kita juga bisa berdoa untuk orangnya. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, tolong bolak-balikanlah hatinya, karena Engkau yang maha membolak-balikan hati. Mungkin bukan dari ucapanku, mungkin bukan dari diriku perantara kebaikan dia, tapi bisa jadi dari orang lain, dari orang yang lebih ia dengar, dari orang yang tiba-tiba ia lihat tapi tersentuh hatinya. Bisa jadi seperti itu. Kebaikan yang orang dapat itu tidak harus dari kita, tapi bisa dari orang lain. Tapi kalau kita sayang sama dia, kalau kita peduli supaya dia bisa jadi seseorang yang lebih baik, ya kita doakan dia. Karena sesama muslim itu harus saling mendoakan. Insya Allah doa itu akan balik lagi ke kita. Jadi intinya yang ingin aku sampaikan itu adalah, pertama, kita berusaha menjadi baik, jangan memaksakan, tapi kita juga menasihati pelan-pelan. Kita jangan pernah nyerah, dan tandanya kita gak nyerah itu adalah kita mendoakan orang itu. Ya semoga niat membuat seseorang menjadi lebih baik itu tidak hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri juga. Karena yang utama sebenarnya adalah diri sendiri. Gimana kita bisa terus berusaha menjadi lebih baik, berusaha mengupgrade ilmu, dan terus belajar, membagi apa yang kita tahu. Karena sebaik-baiknya orang yang belajar itu adalah yang belajar dan mengajarkannya. Sama kan seperti hadisnya Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi apapun yang kita tahu, sedikit apapun itu, gak apa-apa kalau kita mau bagi ke siapapun. Tapi yang kita gak boleh itu adalah memaksakannya. Karena ranahnya kita berikhtiar untuk bisa menjadi perantara orang menjadi baik, tapi ranahnya Allah adalah Allah yang maha berkehendak apakah orang itu bisa menjadi baik lewat kita ataupun lewat orang lain. Seperti itu. Semoga bermanfaat, terus menebar kebaikan, dan semoga Allah selalu meridhoi kita, meridhoi niat baik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.